sahabat Bawaslu, saya Detri Aritonang, tim asistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sesi kali ini kita akan belajar mengenai meningkatkan keterampilan atau kemampuan berkomunikasi. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama berdiskusi. Sahabat Bawaslu, berkomunikasi adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki pengawas partisipatif. Sebab, selain memantau tahapan pemilu dan pilkada, serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu, sahabat Bawaslu juga perlu menularkan semangat pengawasan partisipatif pemilu. Dengan komunikasi yang efektif, sahabat Bawaslu dapat mempengaruhi orang lain, baik keluarga, rekan, atau kerabat, untuk bersama kita mengawasi pemilu dan pilkada. Ada 3 jenis keterampilan komunikasi. Sahabat mungkin menguasai salah satu atau lebih di antaranya. Pertama, keterampilan komunikasi lisan, pidato, presentasi, atau public speaking. Kedua, keterampilan komunikasi tulisan, seperti memo, surat, laporan, opini, bahkan blog. Terakhir, keterampilan komunikasi visual, seperti gambar, bahkan rambu lalu lintas. Keterampilan komunikasi tersebut tersalurkan dalam saluran komunikasi yang terbagi menjadi 2 bagian besar, saluran komunikasi pribadi atau personal dan saluran komunikasi non-pribadi atau non-personal. Saluran komunikasi pribadi dilakukan 2 atau lebih orang secara langsung. Mereka dapat bertatap muka, telepon, surat elektronik, atau percakapan di internet. Saluran ini memungkinkan adanya umpan balik antar peserta. Sedangkan saluran komunikasi non-pribadi adalah penyampaian pesan tanpa kontak atau interaksi pribadi. Misalnya melalui media seperti koran, website, program untuk mengkomunikasikan produk. Adapun media yang lazim digunakan dalam berkomunikasi saat ini adalah televisi, reklame luar ruang, internet, radio, dan media massa cetak. Setiap media komunikasi tersebut memiliki kekuatan, kelemahan, bahkan peminatnya masing-masing. Saat ini, televisi masih menjadi media komunikasi yang paling banyak diminati. Sedangkan, dari sisi kemudahan akses dan keluasan jangkauan, media internet adalah pilihan yang efektif dan efisien. Dalam topik kehumasan, dibahas pula penggunaan media sosial dalam pengawasan partisipatif pemilu oleh pemateri lain. Sahabat Bawaslu, dalam berkomunikasi terdapat pula berbagai hambatan. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi tercapainya komunikasi yang efektif. Dalam proses komunikasi, kita kerap menemukan hambatan, yaitu pertama, hambatan personal yang merupakan hambatan yang terjadi baik pada diri kita sebagai penyampai pesan atau komunikator maupun pada audiens atau komunikan. Hambatan ini dapat berupa sikap, emosi, stereotyping, bias, dan sebagainya. Kedua, hambatan kultural atau budaya. Dalam berkomunikasi, kita perlu memahami perbedaan dalam hal nilai dan kepercayaan yang dianut seseorang. Hambatan kultural mencakup bahasa, kepercayaan, keyakinan. Misalnya, hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Ketiga, hambatan fisik. Hambatan fisik komunikasi mencakup jarak antar individu. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi dengan lebih mudah. Keempat, hambatan lingkungan. Ada hambatan yang tidak disebabkan oleh peserta komunikasi. Beberapa faktor lingkungan turut mempengaruhi proses komunikasi. Pesan yang kita sampaikan kepada lawan bicara dapat terhambat oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, kenyamanan, gangguan jaringan, serta waktu. Sahabat Bawaslu, kecenderungan alami seseorang manusia adalah ingin lebih dulu dimengerti. Maka, untuk menekan hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas proses komunikasi, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, pelajari dan kuasai pesan yang ingin kita sampaikan pada audiens. Misalnya, jika kita ingin berkampanye mengenai pemilu atau pilkada bersih tanpa politik uang, kita harus menguasai apa itu politik uang, mengapa politik uang itu haram atau dilarang, apa saja jenis politik uang, apa dasar hukumnya, apa sanksinya, dan bagaimana mekanisme pelaporannya. Kedua, kita harus mengenali komunikan atau audiens yang menjadi lawan kita berkomunikasi. Dengan mengenal audiens, kita dapat menentukan bagaimana cara berkomunikasi yang tepat. Misalnya menggunakan bahasa apa, dengan gestur bagaimana, atau menggunakan media apa. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah memilih saluran dan media komunikasi. Ini juga memengaruhi efektivitas penyampaian pesan, karena audiens yang berbeda kadang menggunakan media yang berbeda pula. Lalu, bagaimana meningkatkan keterampilan kita berkomunikasi? Pertama, kita perlu mendengarkan. Belajarlah untuk mendengarkan atau melihat gaya orang berkomunikasi. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan inspirasi baru dalam cara berkomunikasi. Kedua, pelajari tren komunikasi yang terjadi. Ada kalanya ketika orang-orang gemar menggunakan radio. Berkomunikasilah dengan radio. Kemudian, ada masanya orang gemar menonton televisi. Dan kini, sedang tren berkomunikasi melalui media sosial. Pelajarilah karakter setiap platform media sosial dan penggunanya, kuasai caranya, dan jadilah viral. Ketiga, berlatih. Semua keterampilan tentu membutuhkan latihan. Untuk bisa meningkatkan keterampilan komunikasi, ayo berlatih berbicara dengan efektif. Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi lisan, bisa dengan berbicara di depan cermin. Jika ingin meningkatkan keterampilan komunikasi tulisan, tentu dengan lebih banyak membuat karya tulis, apapun bentuknya. Jika ingin meningkatkan keterampilan komunikasi visual, dapat berlatih desain grafis.
Keempat adalah dengan membaca. Membaca memberikan lebih banyak kosakata baru. Jika kita menguasai banyak kosakata, kita akan lebih terampil berkomunikasi. Membaca juga perlu dilakukan untuk mempelajari isu atau pesan yang ingin kita sampaikan. Penguasaan atas pesan yang ingin kita sampaikan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi. Kelima, observasi. Dengan melakukan observasi, kita dapat mengumpulkan informasi tentang beragam cara orang berkomunikasi, mulai dari pemilihan media, penentuan bahasa. Sesudah observasi, tentu kita bisa menerapkannya. Keenam, yang penting juga adalah berkomunitas. Dengan berkomunitas atau bergaul, kita akan lebih mudah mendapatkan rekan diskusi yang dapat menjadi medium latihan peningkatan keterampilan komunikasi. Dalam bergaul juga kita jadi tahu tren komunikasi. Ketujuh, jika memungkinkan, ikutilah pelatihan langsung dari para ahli. Dan yang terakhir, yang penting juga adalah evaluasi. Dengan melakukan evaluasi, kita tahu apa kekurangan kita dalam berkomunikasi dan memperbaiki serta mengimprovisasi kemampuan kita. Baiklah, itu tadi pemantik diskusi kita. Sekarang saatnya kita berdiskusi. Salam!